Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Apa kabar ibu-ibu sekalian? Alhamdulillah. Baik, Pak Guru. Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat walafiat sehingga pada sore hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kita. Kita sudah sampai di bagian latihan untuk pelajaran yang ke-17 ya, bahasa Arab Qurani kita, dan kita akan lanjutkan dengan latihan memahami ayat-ayat Al-Qur'an yang sudah kita pelajari beberapa pokok kata-kata pokoknya. Selanjutnya doa rahmat, doa keberkahan tidak lupa kita sampaikan untuk Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah menebarkan rahmat kepada seluruh alam sehingga kita bisa merasakan kenikmatan menjadi umat beliau. Mudah-mudahan ya, pengakuan kita ini diterima sehingga di akhirat Amin. kelak kita Amin. mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Baik ibu-ibu sekalian, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita lebih jauh, mari kita awali kajian kita pada sore hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana Rabbana zidna ilman warzuqna nafi'an fahman wasi'an warzuqna fahman wasi'an ya. rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, baik ibu-ibu sekalian yang kami muliakan, pelajaran kita ini Tanmiyatul Mufradat yang bagian jim yang akan kita bahas. Pada bagian sebelumnya kita sudah mempelajari kata yang menggunakan kata dasar dengan judul kita ya, wa'dullah al-haq. Ya, dengan kata dasar ada wa'dullah al-haq. Sekarang kita akan lanjutkan dengan Tanmiyatul Mufradat kita juga. Tanmiyatul Mufradat kita juga dengan membahas yang akan kita bahas ini Al-Hajj 6 sampai 7 terlebih dahulu. Baik ibu-ibu sekalian, kita baca, kemudian setelah itu ya kita berbagi pemahaman dasar, lalu kita lanjutkan dengan pendalaman. Kita baca, mari bersama-sama surat Al-Hajj 6 sampai 7. Kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Annahu yuhyil mauta innahu ala kulli syai'in qadir wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Ya, baik. Silakan langsung kalau ada yang belum terpahami ibu-ibu sekalian dari Al-Hajj 67 ini silakan kita bahas dulu. Atiyah, bagus. Iya, baik. Baik, apalagi? Yap asu, Pak. Yap asu. Oke, baik. Apalagi? Sudah? Nah, baik. Ibu-ibu sekalian, mari kita lihat ya. Yang pertama adalah atiyah. Nah,
kita coba tinjau ulang pelajaran kita yang telah lalu ya. Pelajaran kita yang telah lalu, ya, mungkin ini terlewat ya, sudah ditutupi oleh pemahaman-pemahaman yang lain. Pemahaman yang lain, yaitu pada bagian tanmiyatul mufrodat. Ya. Coba kita lihat pada bagian tanmiyatul mufrodat. Ini bermula dari ungkapan ati. Ati Muhammadan. Silahkan dilihat ke tanmiyatul mufrodat nomor 1. Ati Muhammadan al-wasilah. Atiyatu. Ati Muhammadan al-wasilah. Kata ati, ada yang ingat posisinya ada di mana kata ati? Di Amr. Ya, dia di Amr ya. Ati ada di Amr dengan jamak apa? Atu. Baik ya. Kemudian fi'il madinnya apa? Ata. Ata gitu ya. Ata. Agak panjang ya supaya Ya. terlihat ada yang berbeda. Ya. Ata. Berapa huruf itu? Ata. Ada 3. Coba lebih teliti lagi. Ada 4. Iya, bagus. Karena itu kata ata, coba lihat ya, mudhari'nya apa? Yu'ti. Nah, coba lihat ya, yu'ti kan awalnya berbunyi apa? Ata. Berbunyi. Mudhari'nya, coba lihat mudhari'nya. Oh, awalnya ya'ti. Mudhari'nya dari kata Yu'ti. ya bagus. Awalnya berbunyi apa? Awalnya 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 berbunyi u. Sebelum U. akhirnya I. ya. Kalau ada mudhari, awal berbunyi u, sebelum akhir berbunyi i, indikasi ada Mekan. ya, karena itu maknanya kan mendatangkan atau memberikan. Nah, kalau di mudhari awalan me akhiran kan itu ditandai dengan awal berbunyi u, kemudian sebelum akhir berbunyi i, di madin itu tandanya apa? Itu Pak majhul. Hamzah. Jadi begitu. Ini Salah. kebanyakan. Kalau di mudhari ya Pak Guru. Di madin. Saya ulangi lagi. Awalan me akhiran kan kalau di mudhari ditandai dengan awal berbunyi u, sebelum akhir berbunyi i. Oke ya. Nah, kalau di madin awalan me akhiran kan itu ditandai dengan dengan hamzah. nah, begitu. Ditandai dengan hamzah. Dengan pemahaman demikian, maka ata itu ada hamzahnya. Hamzah yang merupakan pengembangan atau penambahan. Kalau hamzah itu ditiadakan, maka dia akan kembali ke 3 huruf dasar yang ada di atasnya. Apa itu? Ata. Gitu ya. Ata. Kalau tadi kan ata. Oh iya. Nah, kalau ini kan ata. Nah, mudhari'nya? Ya'ti. Ya, untuk 4-nya? Atin. Kalau muannasnya? Atiyah. Nah, itu dia yang ditanyakan tadi ya. Atiyah. Iya. Wa annas sa'ata atiyah. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Kasih Pak Guru. Ini masih berkaitan dengan kata dasar ya, kata dasar yang ada di pelajaran ke-17. Yaitu yang ada di halaman mohon maaf bukan di halaman ya, yang ada di Tanmiyatul Mufrodat nomor 4. Oke, coba dibaca untuk Tanmiyatul Mufrodat nomor 4 untuk pelajaran yang ke-17. Wa ba'athu maqaman mahmuda. Iya, baca transkripnya. Madinnya ba'asa.
Terus? Ya ba'atsu. Ba'ats. Terus? Ib'ats. Iya, makna dasarnya apa? Mengutus atau membangkitkan. Mengutus. Ya, mengutus atau membangkitkan. Berarti kata ini bersinonim dengan kata apa, ibu-ibu sekalian? Siapa yang ingat? Rasul. Ya, itu Rasul ya. 3 huruf dasar yang kemudian berkembang menjadi arsala yursilu. Ya, baik. Nah, dengan demikian sudah terbahas ya. Sudah terbahas kata-kata yang tadi ya. Kata-kata yang tadi belum terpahami dari Al-Hajj 6 sampai 7. Berikutnya dipersilahkan ibu-ibu sekalian yang bisa berbagi pemahaman. Selanjutnya nanti kita ke pendalaman, silakan. Siapa nih yang mau maju? Ayo Bu Ros, maju Bu Ros. Iya, Ros aja ya. Coba Pak Guru. Nah, maju. Aku nggak bawa bukunya, lagi lupa. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bi anna Allaha huwal haqqu wa annahu yuhyil mauta wa annahu ala kulli syai'in qadir. Dzalika itu bi anna Allaha dengan Allah dan sesungguhnya Allah wal haqqu dia maha benar. Wa annahu dan sungguhnya dia yuhyil mauta. Menghidupkan yang menghidupkan al-mauta orang-orang yang mati. Al-mauta orang yang mati. Wa annahu dan sungguhnya dia ala kulli syai'in qadir. Maha kuasa atas segala sesuatu. Sudah Pak Guru. Sudah sampai di situ? Iya. Sampai situ apa lanjut Pak Guru? Ya, Terusin bagus. Ya. Kalau ada yang lain bisa ikut bergabung. Iya, sampai situ dulu deh. Ntar yang lain. Yang lain atau berhenti dulu gimana Pak Guru? Ada yang lain? Kalau tidak ada, Ibu lanjut ya. Ibu-ibu, ada yang mau tambahin? Bu Nur, enggak? Enggak bawa buku, yang lupa tadi buru-buru. Bu Yuni, Bu Dian? Ya, boleh. Maksudnya apa, Bu? Maaf, ini yang wa an-nasa'ah. Wa an-nasa'ah. Lanjutin. Oh, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an-nasa'ata baca di sini aja ya. Iya. Wa an-nasa'ata atiyatun la raiba fiha. Lanjut ya Pak Guru ya? Iya. Iya sampai itu. Wa anna waha yab'atsu man fil kubur. Dan saat berkehendak tidak ada keraguan baginya. Dan sesungguhnya Allah hadis absu mengutus orang yang mengutus man fil kubur. Man siapa yang di kubur ya? Kubur, yang dikubur begitu Ustadz. Pak Guru. Entar dikepret. Nggak konten. Lupa. Ini bisa apayan Bu Yuni. Bu Yuni lupa saking nggak itu ya. Saking jarang komen, jarang aktif. Mau ikut sadarnya itu lebih konten. kuat ya.
Ya, baik. Mari kita dalami ya. Silakan Bu Ros, bagian pertama apa maknanya yang sudah terpahami? Itu dengan sesungguhnya. Dzalika bi anna Allah, sesungguhnya Allah Maha benar. Dan sesungguhnya Dia yang menghidupkan orang yang mati dan sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Iya, bagus ya. Zalika apa yang terpahami zalika? Itu Iya, Nah, itu. tenang Gitu. itu ya. Itu kemana rujukannya kira-kira? itu. Gimana Pak Guru? Maaf. Itu kemana? Menunjuknya, rujukannya Oh, kemana? ini. Yang paling mungkin ya, yang paling mungkin atau yang Dzalika bi anna Allah paling bisa ditangkap. Itunya kemana? Allah. hari kiamat ya. Ada indikasi nih, itu bicara tentang hari kiamat? Anjir. Ini di ayat setelahnya Pak Guru. Belumnya apa setelahnya? Oh, setelahnya. Kalau setelahnya berarti ayat 7. Iya. Kalau namanya orang mengatakan itu untuk merujuk kepada sesuatu yang sudah diketahui, yang sudah ada atau akan ada gitu. Itu Sudah ada. itu akan ada. Sudah ada. Ini. Sudah ada kalau itu. Menurut saya. Jadi secara kebahasaan itu merujuk kepada sesuatu yang sudah. Sudah ada ya. Sudah. Jadi kemungkinannya kalau kita bicara tentang ini kan satu rangkaian, tapi karena kita masih di awal ya, masih sebagai awal dalam memahami, itu bicara tentang apa yang dijelaskan pada ayat 1 sampai 5 surat Al-Hajj. Yang sebelumnya ya. Jadi kalau secara apa namanya? Secara ini ya, secara dugaan awal ya yang paling mungkin masuk ya. Ini berarti berbicara tentang persoalan sebelumnya, persoalan yang ada sebelumnya. Nah, itu ya, persoalan sebelum. Itu kita perlu memahami itu untuk memahami ya, memahami ini lebih tepatnya kita pahami 1 sampai 5 berbicara tentang. Ya, karena terpotong kita mulai saja ya, kita mulai dari Annallaha huwa al-haq ya. Annallaha huwa al-haq. Apa maknanya? Sesungguhnya Allah Maha benar. Iya, bagus. Huwa di sini siapa maksudnya? Dia Allah. Apakah ada Allah di situ? Ada. Ada itu bi anna Allah. Oke, bagus. Kalau berdasarkan pemahaman dasar kita, kalau kata yang dimaksud itu ada, apa perlu menggunakan domir atau kata ganti? Tidak, langsung aja Pak Guru. Bagus ya. Bagus. Tetapi ketika kita menemukan bahwa kata yang dimaksud itu ada, tetapi pada saat yang sama ada juga kata ganti untuk maksud yang sama. Iya. Nah, berarti ini ada kesan terjadi apa kalau begini? Penegasan Pak Guru. Penegasan yang lahir karena ada pengulangan itu apa? Ada Allah terus ada dua, ada huwa. Allah benar-benar ya. Ini ibu-ibu, bapak sekalian, inilah salah satu persoalan yang secara teori dijelaskan di dalam buku kompilasi. Apa sih istilahnya itu ya? Di dalam buku kompilasi itu ketika ini nih, terutama untuk ibu sekalian yang sudah tamat dengan kajian dengan pengajian diktat Al-Ikhwani gitu ya, dengan diktat Al-Ikhwani ini akan sangat mendukung untuk mempelajari lebih lanjut ya. Nanti dijelaskan apa maksudnya ini. Salah satu maknanya tadi adalah penegasan. Nah, berarti ada berapa penegasan di sini di dalam ungkapan yang kita punya di sini? Ada 2.
Ya, nah coba dimunculkan dalam bahasa Indonesia kira-kira bagaimana memunculkan dua penegasan tersebut? Sesungguhnya Allah Benar-benar apa ya? Ilah maha benar. Benar-benar. Allah maha benar. Sesungguhnya Ya? Allah Nah, lah beberapa yang cara maha Bu. benar. Kita perlu beberapa cara untuk menunjukkan itu. Apa ya? Sungguh Allah maha benar. Penegasannya di mana, Bu Ros? Belum ada tambahan penegasannya. Baik, ibu-ibu yang Baru lain yang sudah punya modal itu Benar-benar. benar-benar gimana jadinya? Sesungguhnya Allah benar-benar maha benar. makanya masa begitu Bu. Allah Aku maha tadi benar. mau kayak gitu tapi kayak nggak enak gitu. Iya. Jadi terlalu banyak pengulangan. Iya banyakan banget benar-benarnya. Sesungguhnya Allah Yang itulah maha benar. Sesungguhnya Allah itulah maha benar. Itunya dari mana, Ya. Bu Yun? Zalika. Zalika itu kita lewatkan dulu tadi ya, kita tunda ya untuk mendalaminya. Berarti sungguh Allah lah maha benar. Coba digunakan, tapi minus ya, ide yang tadi Bu Yuni sudah miliki boleh diangkat lagi minus itu. Sesungguhnya lah Allah maha benar. Bagaimana? Sesungguhnya lah Allah maha benar. Iya bagus, sesungguhnya. Kanlah penegasan Pak Guru. Coba yang lain. Sesungguhnya Allah lah maha benar. Iya, bagus gitu ya. Sesungguhnya Allah lah Maha benar. boleh itu ya. Yang maha benar. Iya, boleh itu untuk menghindari tadi kebanyakan benar-benar maha benar. Iya benar. Sesungguhnya Allah lah yang maha benar. Iya. Bu Yuni juga sudah ada ide lahnya, cuman tidak terbiasa ada sesungguhnya lah gitu. Sesungguhnya lah gitu. Tidak terbiasa. Sungguh Allah lah yang maha benar. Berarti Allah itu masuk penegasan juga ya Pak ya? Iya. Ya Bu. Jadi selain benar-benar lah termasuk penegasan juga Pak? Ya, dalam bahasa Indonesia yang kita pahami ya, lah juga masuk dalam penegasan. Ya, sebagai salah satu ungkapan untuk menunjukkan penegasan. Nah, dengan demikian, kalau berdasarkan ilmu kita di bahasa Arab Qurani 1, berarti lah itu sekarang kita punya dua macam lah dalam bahasa Indonesia. Yang pertama adalah lah yang menunjukkan perintah. Kemudian yang kedua ini yang baru ya, lah untuk menunjukkan penegasan. Gitu. Ada tahu itu Bu Mute, itu lagunya Ahmad Dhani. Kamu adalah. Oh iya. Penghuni surga. Ingat itu adalah. Ya, berikutnya Bu Ros. Ya. Wa annahu yuhyil mauta. Ya. Dan sesungguhnya dia yang menghidupkan orang yang mati. Iya, bagus. Nah, baik. Kemudian berikutnya. Wa annahu ala kulli syai'in qadir. Dan sesungguhnya dia maha kuasa atas segala sesuatu. Iya, baik ya. Jadi bagus ya. Dimaknai berkuasanya dulu baru ala kulli syai'in. Syai'in qadir. Terima kasih Pak Guru. Iya. Berikutnya, silakan Bu Yuni. Oh iya. Dan sesungguhnya saat berkehendak, tadi saya Atia belum itu Pak Guru.
belum berpaham. Nah, Berkehendak. ya sebaiknya sih, sebaiknya sih ada masanya ya. Ada masanya kita menanam, ada masanya kita menuai Ya, gitu. Why? Ya, Tadi maaf Pak Guru, ditanya. tadi nggak konsen. Ya, Baru ada diambil saatnya kita bajunya. bertanya, ada saatnya kita memberi jawaban gitu. Dan sesungguhnya berkehendak Baik. pasti tidak ada keraguan baginya. Iya. Dan sesungguhnya Allah mengutus siapa orang-orang di dalam orang-orang kubur ya, orang-orang Iya. kubur. Oke, bagus. Itu, Pak Guru. Yuk kita dalami Bu Yun. Kita mulai perpotong ya. Potongan pertama apa Bu? Wa anna. Apa Dan maknanya? sesungguhnya. Iya, Wa anna, bagus. Pak Guru. Iya, Dan bagus. sesungguhnya Kemudian potongan berikutnya? saat berkehendak. Iya, bagus. Ya, Bu Yun, coba ya, Ibu ini ya, mengevaluasi pemahaman ya, pemahaman. Dalam bahasa Indonesia, ungkapan sehari-hari dari bahasa Arab, ungkapan dalam bahasa Arab, ungkapan bahasa Arab yang sering sekali digunakan oleh orang Indonesia berkaitan dengan kehendak. Ibu ingat nggak? Yang maknanya jika Allah menghendaki. Berkeinginan, berkemauan. Mohon maaf, arahnya bukan ke sana. Apa ungkapan dalam bahasa Arab yang kita sering menggunakan? Ungkapan tersebut kalau dimaknai, kira-kira maknanya adalah jika Allah menghendaki. Insya Allah. Bismillah. Bismillah, Pak Guru. Baik ya, saya ulangi lagi ya. Jika, nah gitu. Allah menghendaki. Paham, Pak Guru? Saya persamaannya pahamnya di itu aja, Pak Guru. Yang mana? Dengan izin Allah. Iya, bagus ya. Kalau gitu saya balik ya. Saya balik ya pertanyaannya ya. Kalau Bu Yuni mendengar ada orang mengatakan, Insya Allah, Insya Allah, Insya Allah. Jika Kira-kira Allah, artinya apa makna ungkapan tersebut? jika Allah menghendaki, mengizinkan, mengizinkan ya, mengizinkan. jika Allah mengizinkan atau Benar. Nanti Bu Mengizinkan. Yuni dulu. Sabar ya. Iya kedengeran ya suaranya. Bu Yuni dulu Bu, Bu Nur. Oh, Bu Nur, iya ya. sabar ya Bu Nur ya. Iya Pak. Enggak. Nah, tadi Bu Yuni, kan tadi saya bertanya kan, saya bolak-balik itu nanyanya. Tapi kelihatannya Bu Yuni lebih familiar dengan bahasa Arab daripada bahasa Indonesia, gitu ya. Tadi saya begini kan pertanyaannya, apa ungkapan bahasa Arabnya? Kalau kita mengatakan jika Allah menghendaki, ternyata Bu Yuni ingatnya biiznillah, biiznillah. Insya Allah ya. Rasanya gitu ya, saya pakai perasaan ini, artinya karena saya tidak pernah melakukan penelitian. Rasa-rasanya jarang sekali orang Indonesia mengatakan itu. Iya. Karena itu tadi saya mulai dengan pernyataan saya supaya tidak keliru, saya mengatakan ungkapan yang sering, kata saya begitu. Tapi Bu Yun punya pemahaman berbeda. Ya, jika Allah menghendaki, Ibu ingatnya biiznillah. Oke, lalu saya balik. Nah, sebaliknya sekarang, kalau Bu Yuni mendengar ada orang mengatakan insya Allah, Ibu Yun memahami ungkapan tersebut maknanya apa? Iya, jika Allah menghendaki. Oke, bagus. Kita masuk lebih dalam lagi. Yang bermakna menghendaki yang mana? Insya. Yang bermakna jika mana? Iya. Sya'a menghendaki.
Oke, bagus. Berarti in-nya bermakna? Jika. Oke, bagus. Itu kan bagus itu. Nah, kalau Bu Yun sekarang sudah sampai pada pemahaman itu. Itu kebayang nggak hurufnya apa? Shin, ya. Shin, ya. Alif. Oke, bagus ya. Hamzah. Shin, ya. Hamzah. Ya. Shin apa sin? Shin. Oke, shin ya. Shin. Ya, shin. Ya. Coba sekarang Ibu lihat kata as-sa'ah. Apa ada 3 huruf yang sama dengan sya'a? Ada Pak Guru, sin, alif, hamzah ya. Oh, menghendaki. Ibu tadi saya tanya, shin apa sin? Kata Ibu shin. Shin, ya shin. Coba kita ulang lagi Shin ya. Shin yang ada titiknya kan, Bu? Shin yang tidak ada titik. Insya Allah. Jadi insya Allah. Ada titiknya kan, Bu? Iya, tidak ada ya Pak Guru ya. Baik, baik. Ya, ini kelihatannya memang kita harus memperkuat ya, memperkuat apa yang dulu pernah kita pelajari sehingga dia tidak menjadi kendala bagi kita di dalam memahami pelajaran-pelajaran yang lain. Oke, baik. Coba ke min arkanis sholah, Bu Yun. Min arkanis sholah itu pelajaran 6. 6. Ya, nggak ada bukunya Pak. Buku biru. Ya, bukunya di kamar sebelah. Ya, silakan. Dan sesungguhnya masa itu datang ya. Datang tidak Tadi ada sudah kita diskusikan, Bu. Mohon maaf, kita sudah diskusikan. Dalam konteks ini, ya, hari itu kiamat. sudah diskusikan. Maksudnya apa gitu? Ya. Dan sesungguhnya hari kiamat itu atia akan datang. Iya. Tidak ada keraguan baginya. Iya, bagus. Dan sesungguhnya Allah mengutus orang-orang di dalam kubur gitu Pak Guru. Iya, baik. Yang bermakna mengutus dari mana dipahami? Tadi yang ya ba'asu. Iya. Apakah ya ba'asu maknanya hanya mengutus? Kan ya Pak Guru ada. Jadi mengutus dan apa ya Pak Guru ya? Di Tanyatul Mufradat nomor 4. Tanyatul Mufradat. Membangkitkan. Dan sesungguhnya Allah membangkitkan orang-orang di dalam kubur. Ya. Ibu udah cepat banget itunya ya. Loncatnya. Tadi itu saya mau ajak Ibu ya, mau mengajakkan Ibu untuk memberi kesempatan kepada diri Ibu sendiri untuk memilah-milih. Ini kira-kira saya punya data ini bahwa ba'atha ya ba'atsu itu bisa bermakna mengutus, bisa bermakna membangkitkan. Ibu itu pakai itu tuh. Artinya ya tidak ya dengan pertimbangan gitu ya, dengan pertimbangan tidak sekedar begitu ingatnya ba'atha mengutus udah langsung dimaknai mengutus. Begitu dapat membangkitkan udah langsung dimaknai membangkitkan. Jadi ada ini nih, ada bagian dalam diri kita untuk menentukan mana ini yang lebih baik untuk kita gunakan gitu. Itu maksudnya tadi itu. Ya silakan kalau Ibu sudah membuat keputusan ya tanpa ada arahan. Bu ini mau buru-buru Pak Guru. Iya, saya udah dipanggil dulu sama anak suruh jemput Ibu ke rumah sakit. Oh. Oke, baik. Terima kasih Bu Yun.
Ibu-ibu kalian sudah kita dengarkan. Sekarang kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Kecuali kalau ada pertanyaan dari ibu-ibu sekalian, kita bahas dulu pertanyaan itu, baru kita pindah ke bagian berikutnya. As-sa'a bisa dijadikan arti makna waktu juga ya, selain Bisa, jam. bisa, Ya. bisa. Dia punya banyak waktu ya, bukan. Dia punya beberapa arti tadi ya, seperti yang kita sudah bahas. Tinggal nanti kita akan melihat ya, kita tinggal melihat konteksnya. Ya, manakah dari makna-makna tersebut yang paling tepat untuk kita gunakan. Baik, Pak Guru, terima kasih. Ada lagi yang lain? Cukup. Baik, kita lanjutkan berikutnya ya. Ya, sudah tuntas latihan gym ibu-ibu sekalian. Kita langsung latihan berikutnya, kita masuk ke latihan dal. Ya, baik. Latihan dal kita baca dulu bersama-sama. Mari kita baca latihan surah Al-Baqarah 129. Apa itu juga materi yang ada di buku ibu-ibu sekalian? Ya. Ya, baik. Mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhum kitaba wal hikmah. Iya, baik. Silakan kalau ada yang belum terpahami. Yatslu, Pak Guru. Yatlu itu ini yang populer di kita adalah yang populer di kita itu adalah bentuk masdarnya. Baca, bacaan. Yatslu, masdarnya. Yang T-nya. Bacaan bukan Pak Guru. Oh iya, iya Pak Guru. Itu yang sedang dibahas. Tilawah. Ya, itu masdarnya. Tala yatlu tilawah. Makasih ya. Tilawah. Dia sinonim dengan kata apa, ibu-ibu? Qoro'ah. Ya, betul. Kiro'ah. Ya, qoro'u, Kiro'ah. Hanya saja kalau qoro'ah itu objeknya bisa apa saja. Ya, tapi kalau sudah tilawah itu khas itu. Harus khas itu ya, itu. Quran ya. Karena itu tidak menggunakan istilah musabaqah qiraatil Quran. Iya, musabaqah tilawah. Musabaqah tilawatil Quran. Pasti Jadi Quran ya, Pak Guru. maknanya apa, Pak Guru? Membaca. Ya, itu tadi sinonimnya qira'a yaqra'u qira'ah. Iya. Ada lagi yang lain? Pak, mohon maaf mau nanya. As itu berarti dia amr ya, Pak? Ya. Ada terlihat cirinya di situ? Ada alif di depan. Iya, bagus. Kira-kira itu kalau kita kan dulu nyebutnya alif ya. Belakangan hari Oh kan ya, ada Hamzah. Hamzah apa, Bu? Ada Hamzah di depan. Iya, istilah khususnya apa? Lebih spesifik lagi Hamzah apa? Jakoto. Bukan. Ini namanya Hamzah. Hamzah. Mana ya? Makanya dulu kita bilang begini ya. Ya, kita bilang ini Hamzah Jakoto ya. Takoto itu gini nih, kalau ada begininya. Kalau ada begininya itu namanya Hamzah koto. Oh, koto. Ada kepalanya. Nah, ada kepala. Kepala apa itu? Kepala ain gitu. Itu kan ain dipotong tuh. Sisanya jadi Hamzah gitu. Hamzah apa yang dipotong? Hamzah koto ya. Koto gitu. Kalau ini dulu kita memang betul tuh. Dulu kita biar memudahkan kita mengatakan itu alif. Belakangan hari dia kita kenal sebagai lampu laju nak Komal. Ya.
kita kenal sebagai hamzah. Karena apa? Kemudian lebih khusus lagi namanya hamzah wasol. Hamzah wasol itu bagaimana gitu ya, khusus untuk Bu Muti tambahan ilmu. Hamzah wasol itu karakternya bagaimana? Dia kalau disambung, ya kalau disambung dia nggak berbunyi. Wah banget. Kalau dia tidak disambung nanti bunyi dia. Sinyalnya. Makanya ini kalau disambung bacaannya Wah banget. wab'at. Wab'at. Tetapi nanti kalau dia mandiri, tidak ada wawu misalkan, bagaimana bacanya? Ab'as. Ya, ilmunya bagaimana? Sehingga dia dibaca ab'at. Kalau ada nun fathah ya Pak? Gandengannya ya? Jika Kalau ada apa? Yang mati fathah ya? Apa kebalik? ini adalah fokus menjadi standarnya itu huruf ketiga. Oh Lalu iya. gimana? Iya, iya. Bisa dilanjut? Iya ya, fathah ya Pak, fathah ya, benar. Bukan. Atau domah ya? Atau kasroh ya? Lupa saya. Jika domah maka domah, jika bukan domah maka kasroh. Begitu ilmunya Oh dulu. iya. Berarti ib'at. Bid'ah. Ya, seperti yang bisa kita verifikasinya di ini di Tanmiyatul Mufradat nomor 4 nanti dilihat. Gitu. Baik, betul itu dugaannya betul, itu adalah amr. Ada lagi yang lain? Sudah. Ya, silakan. Kalau mungkin Bu Mute ingin mencoba. Bismillahirrahmanirrahim. Robbana wa ba'ath fihim rasulan. Tuhan, semuanya Pak? Atau sampai koma aja ya Pak ya? Ya, boleh, boleh. Robbana wa fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika. Tuhan kami apa tadi itu? Tuhan kami utuskanlah fihim kepadanya. Kepadanya. Oh ya. Tuhan kami utuskanlah kepada kalian utusan dari kalian. Yatlu itu apa tadi ya? Yaqra. Oh iya. Bacaan. Bacaan alaihim. Alai itu ke atas ya. Ke atas kalian. Ke atas mereka. Ayatku. Ayatmu. Iya Ya. Pak. Agak ngaco. Ini memang kalau kalau kita berperan seperti mesin terjemah, memang itu. Iya memang benar. Masih. Setiap kali ketemu ala atas saja gitu. Jadi alay. Iya, jadi ala atas saja begitu. Jadinya terjemahannya jadi berasa alay. Coba ya kita ulang ya. Fihim ya, itu fihim apa maknanya? Fihim ke dalam atau kepada Him atau di kepadanya kepada mereka. Iya, bagus. Coba. Rabbana wa ba'ats fihim. Tuhan kami berikanlah atau utuskanlah kepada mereka. Nah, dasarnya apa? Wab'as. Wab'as tadi utus atau membangkitkan ya Pak? Ya, makna dasarnya apa jadinya? Bangkit Ya. atau utus. Nah, coba bangkit kemudian lihat bentuk berapa? Bentuk amr, bangkitkanlah. Ya, bagus. Ya, bangkitkanlah. Nah, kemudian kalau makna dasarnya utus, bentuk 5 jadinya?
Utuskanlah, Perlu pakai kan begitu? utuslah. Ya, Engkau begitu. utuslah. Oh ya, Ya kan gitu. Utuslah, utuslah utuslah fihim. kepada kami, kepada mereka Ya, utusan rasulam minhum. utusan dari mereka. Ya, gitu ya. Yatlu alaihim. Senantiasa membacakan. Yatlu itu tadi ya, bacaan. Baik, coba lihat itu bentuk berapa kira-kira? Oh ya, bentuk 2, Pak. Iya. Coba berarti maknanya apa? Akan membaca. Iya, baik ya. Tuh, Rasul yang akan membaca. Gitu. Membaca apa? Yang akan membaca alaihim, ke Ya, atas ya. mereka. Ayat-ayat Oke, ini gayanya gaya bahasa Indonesia. Subjek, predikat, objek. Kalau begitu nanti bisa lebih mudah mengertinya. Membaca apa? Membaca ayat. Ayatmu, membaca Ya, ayatmu ke alaihim. atas mereka. Alaihim. Coba membaca. Ibu pernah nggak minta tolong? Mungkin mohon maaf ya. Mohon maaf ya. Ke suami gitu. Ya, minta maaf. Mau minta maaf nih jadinya. Gara-gara yang putus. Minta tolong ke suami gitu ya. Untuk membacakan buku cerita kepada anak gitu. Pakai Ya, tolong, Pak. ya, Tolong ya. bacakan buku. Tolong bacakan Tolong buku. bacakan buku Terus kepada anak. ada begitu, Ibu begitu ngomong. Tolong bacakan buku cerita ke kakak. Ya, ke kan bisa Ibu bilang ke kan? Iya. Iya. Tuh, berarti alaihim Alaihim berarti pada mereka. Ke. itu jadinya begitu yang saya maksud gitu. Jadi kalau Ibu nanti kalau membacakan ayat atas mereka itu kayak sedang sumpah gitu. Baca itu kan kalau orang disumpah kitab sucinya ditaruh di atas gitu. Jadi itu ya maksudnya gitu. Dari pengalaman sehari-hari kita begitu. Kepada Ya, mereka ya. ayatmu. Nah, gitu coba. Coba Ya, itu. ayat. Yatlu alaihim ayatika. Gimana jadinya? Tuhan kami. Ya, dari awal kan, Pak? Ini aja nih fokus ke bagian akhir ini. Yatlu alaihim ayatik. Apa tadi itu? Ya. Qira'a yaqra'u. Ia akan membaca kepada, iya kan, Pak? Ia akan membaca kepada mereka ayatmu. Ayat-ayat. Subjek, predikat, objek, keterangan, Bu. Iya akan. Subjek, Iya, subjeknya objek iya. dulu. Subjeknya iya kan ya, Pak? Ya, oke, terus Ia akan membaca objeknya ayatmu kepada mereka. iya begitu. Kan enggak alay banget jadinya kalau begitu. Nggak alay. Ya, tapi kalau pertanyaannya Pak Guru selama ini nggak pernah jadi persoalan, ya enggak, kalau nggak dipikir ini saya enggak jadi masalah gitu. Tapi kalau jadi bagian dari pikiran kita kan, oh iya juga ya gitu maksud saya, iya juga gitu. Kalau kita jadikan sebagai bagian dari telaah kita gitu. Tapi kalau nggak dipikirin ya udah biarin aja begitu. Dunia juga belum kiamat gitu. Tapi kan aneh gitu, membaca atas mereka, gitu. Baca atas mereka. Di atas. Oke, berikutnya bagian terakhir, siapa yang mau menggenapi? Ya, terima kasih, Pak. Guru. Ya baik, sama-sama. Siapa? Iya. Silakan. Saya maksudnya. Iya. Silakan, Bu Dian. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dan pengetahuan mereka kitab-kitab penuh hikmah, kitab hikmah
pengetahuan kitab-kitab mereka. Sudah? Kitab penuh, maksudnya kitab hikmah dan hikmah. Ya, begitu Pak Guru. Nah, coba dirangkai menggunakan bahasa Indonesia. Subjeknya, Bu. Yu'alimu pengetahuan. Pakai bahasa Indonesia, Bu. Subjeknya. Subjeknya kitab hikmah dan Subjek. mereka. Oke, baik. Kalau gitu mari kita bantu ya. Dalam pemahaman Bu Dian, ya, ini potongan pertama, ya, karena itu ya ilmu potong memotong itu penting ya untuk dimiliki, karena memang karakter bahasa Arab itu berbeda dengan bahasa Indonesia. Nah, kalau bahasa Indonesia satu potong biasanya satu kata, dalam bahasa Arab bisa jadi itu beberapa kata. Dalam pemahaman Bu Dian, wa yu'allimuhum ini berapa kata? 3. Ya, bagus. Yang pertama. Wa. Oke, bagus. Yang kedua. Yu'allimu. Oke, bagus. Yang ketiga. Hum. Iya, bagus. Nah, baik. Mari kita lihat sekarang. Yang pertama apa maknanya? Dan. Iya, baik. Yang kedua. Pengetahuan. Ilmu. Bagus, ya. Coba kita lihat ya. Itu dugaan Ibu yang yu'allimu itu bentuk berapa? Bentuk 2. Bagus. Kalau itu bentuk 2, berarti Ibu menduga itu adalah fi'il mudhari, bukan? Mudhari, iya. Iya. Domirnya apa? Dia. Ibu udah loncat ya. Saya baru nanya domir, dia udah jawab kata ganti. Iya, baik. Iya. Iya, memang kalau memang belajar yang saya bangun sih memang bertahap ya. Tapi itu untuk kemantapannya kan dari dulu begitu gitu ya. Kalau nggak mantap-mantap ya. Oke, baik ya. Domir itu kalau Ibu mengerti, kalau Ibu sudah mengerti, di madin, di mudori, kemudian di amar, kalau Ibu sudah mengerti domirnya, itulah yang akan mengantarkan Ibu untuk mengerti subjek. Subjek. Ya. Kalau kita sudah mengerti ya domir jadi kalau kita sudah memahami domir pada madin, pada mudori dan pada amr, itu sudah membantu kita untuk mengenali subjek atau pelaku. Oke. Yang itu yang tadi kita pancing-pancing. Subjeknya apa? Di sini desanya dia gitu ya. Dia. Siapa maksudnya di sini, Bu? Dia. Bukan dia, Pak Guru, karena di sini ada hum, jadi mereka ya. Ibu suka begitu deh. Kan kita udah pisah-pisahkan tadi supaya tidak melirik ke tetangga. Gitu. Kita udah cukup, Bu. Kita udah cukup di sini. Saya tadi karena tidak ingin memperpanjang aja, khawatir Ibu bosan ditanya. Tadinya saya mau nanya, ini domirnya apa? Ibu kira-kira akan jawab huwa. Huwa artinya apa? Dia. Dari mana kita duga bahwa yu'allimu itu domirnya huwa? Maka kira-kira Ibu akan menjawab, iya, udah selesai, nggak usah lirik ke sini. Oh gitu. Nggak usah lirik ke situ. Iya, baik Pak Guru, lupa. Nyambung kan ya ilmu kita? Nyambung Pak Guru. Maka itu saya bilang ya, emang itu dasar, tapi memang namanya dasar ya, kalau kita lewatkan itu yang mengganggu pemahaman kita lebih lanjut. Sudah selesai di situ. Jadi cukup itu ya. Maka karena itu pertanyaan berikutnya, siapa dia di sini?
Ada ide? Dia di Robi. Rob. Apa? Jadi dia itu Rob, Tuhan. Oke, bagus. Yang lain, ibu-ibu yang lain, dari mana? Bukan dari mana. Siapa yang dimaksud dengan dia di dalam ungkapan wa yu'allimu? Robi. Oke, sudah. Yang lain? Rasul. Oke, bagus. Nah, sekarang kalau ada dua kemungkinan, kan kita bisa mengatakan bahwa dia Tuhan, mungkin. Dia Rasul, mungkin kan? Ya. Bisa kan? Iya. Nah, dalam konteks ini, kalau namanya domir, kata ganti, biasanya ya, biasanya itu kembali ke kata yang lebih dekat. Dekatan ke Rasul. Betul. Nah, begitu. Berarti dianya adalah Rasul di sini yang dimaksud. Oke ya? Iya. Nah, baik. Kita lanjutkan. Yu'allimu berarti dia apa maknanya, Bu Dian? Dia mengetahui. Bagus. Ya. Ibu ingat masa lalu kita, ini berarti makna dasarnya tahu ya, Ibu. Kemudian coba kita pancing. Ini tanda apa, Bu? Tasjid. Ya, itu menunjukkan banyak tidak? Iya. Ya, kalau orang yang sudah banyak taunya, maka apa yang dia lakukan? Memberikan ilmu, yung alimu. Namanya apa? Istilahnya apa? Memberikan ilmu itu. Membagi, berdakwah. Istilah singkatnya, memberikan ilmu. Mengajar. Nah, begitu. Gitu ya. Dulu kita waktu di BAKI 1 begitu tuh. Ya, di halaman 11 masih ingat tuh. Iya, ingat yang di alimah, whiteboard. Iya. antara Di whiteboard. alimah dengan kata alama. Allama. Ya, baik. Nah, baik. Berarti wa yu'allimu apa maknanya? Dia senantiasa mengajarkan. Dia senantiasa mengajar. Mengajarkan mereka. Iya, bagus. Nah, coba sekarang. Kalau kita mengatakan dia mengajarkan kepada mereka, objeknya apa dari yu'allimu? Kitab hikmah. Oke, bagus. Apa ada penanda penguat bahwa Alkitab, Al-Hikmah itu adalah objek? Dia sifat ya. Baik, ibu-ibu yang lain ada yang ingat? Ada Pak Guru, barisnya fathah. Iya, Baris fathah. betul. Jadi penanda penguatnya ini. Ya. Nah, coba sekarang Budian ungkapkan wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah itu dengan struktur bahasa Indonesia subjek, predikat, objek, keterangan. Dan dia mengajarkan kepada mereka kitab hikmah. Al-kitaba wal hikmata. Berapa kata itu? Al-kitaba wal hikmata. Kitab dan hikmah. Iya, baik. Masih ingat hikmah itu apa maknanya? Hadis. Ibu-ibu ada yang ingat? Di Kebijaksanaan. Kebijaksanaan. Ya, wisdom ya. Nah, coba sekarang kalau ini ya, Bu Dian ya, kalau kita mengatakan kepada mereka dengan mengatakan Alkitab, ya, mengatakan Alkitab. Kira-kira kalau dalam bahasa Indonesia yang lebih mendekati objek mana? Itu kitab apa kepada mereka? Kitab apa? Mereka. Kitab apa kepada mereka? Kepada mereka. Kitab. Kan objeknya ya. Pakai ada kata
kepada mereka keterangan. Kepada dalam bahasa Indonesia itu keterangan apa bukan? Kalau ada kata kepada. Keterangan. Keterangan ya. Ya, kalau dia keterangan itu bisa diakhirkan gitu dalam bahasa Indonesia. Ini mengajarkan kitab kepada mereka berarti. Tuh, seperti kita mengatakan berikan uang ini kepada pengemis itu. Ya. Itu bahasa Indonesia. Jadi dan dia mengajarkan kitab kebijaksanaan kepada mereka. Kitab dan ya ada waknya jangan lupa. Iya, kitab dan kebijaksanaan pada mereka. Ya, begitu kira-kira. Baik, ibu-ibu sekalian ada pertanyaan dari Al-Baqarah 129 yang baru saja kita bahas? Yang dimaksud menanya bisa diartikan hadis enggak, Pak? Ibu punya inspirasi untuk mengatakan hadis dari mana, Bu? Yang hikmah itu apa, Alkitab itu kan Al-Quran kan dimaksud ya. Alkitab itu bukan dimaksudnya Al-Quran gitu. Jadi al-hikmah itu hadis dari Al-Quran. Oh, itu. Ini Ibu memahami Rasul ini siapa ini? Rasul mengajarkan kepada mereka. Ibu memahami Rasul ini siapa? Utusan Ya, yang dimaksud ini Nabi Muhammad apa bukan? Nabi Muhammad. Jadi yang perlu dibahas ya, yang perlu dibahas ini, nah, kalau ini ya Rasulan ya, ini dalam konteks seperti ini kalau kita mengatakan begini aja, kalau kita mengatakan ya, gitu. Robbana gitu ya, Robbana gitu. Tuhan kami, utuslah kepada mereka. Kepada mereka. Ya, memang pembahasan ini tidak akan lengkap kalau kita tidak memahami konteksnya. Ya, kalau kita tidak memahami konteksnya. Ya, seumpama Rasul ini yang dimaksud adalah Nabi Muhammad, ya, kalau Rasul disebut sebagai Nabi Muhammad, ya ini apa namanya? Bisa jadi ada kesan demikian ya. Bisa jadi ada kesan demikian. Bisa jadi demikian. Tetapi kalau nanti yang dimaksud di sini adalah bukan Nabi Muhammad, tentu bukan ke hadis yang dimaksud dengan al-hikmah. Kemudian yang kedua mari kita lihat ya. Seumpama ini adalah Rasul ya, semua Rasul ya. Lalu ini dipahami apa, Bu Sri? Al-Quran. Ya, bagus ya. Ibu membayangkan bahwa ketika Rasul mengajarkan Al-Quran, apakah Ibu membayangkan bahwa ada Al-Qurannya seperti yang kita baca sekarang? Ada mushafnya begitu? Nggak ada sih, Pak. Nggak ada ya? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Ya. Gitu ya. Maka kemudian kalau begitu pemahamannya, apalagi dengan hadis ya. Ibu bisa menduga bahwa apakah al-hikmah ini bisa dipahami dengan hadis? Karena bisa jadi Ibu tadi memikirkan bahwa Al-Quran itu seperti seolah-olah kita punya. Ibu-ibu sekalian, hari ini kita belajar Al-Quran ya. Ayo buka Al-Qurannya. Kemudian berikutnya, ibu-ibu sekalian, setelah kita membaca Al-Quran, sekarang mari kita mempelajari hadis. Nah, seolah-olah Ibu membayangkan seperti itu. Maka kemudian saya, seperti halnya tadi, saya mengajarkan Al-Quran dan hadis. Iya. Tuh. Iya, saya pikir gitu. Rasul tidak seperti itu. Bahwa yang namanya hadis itu adalah kan segala sesuatu yang beliau ucapkan. Ya. Segala sesuatu yang beliau ucapkan, segala sesuatu yang beliau lakukan, segala sesuatu yang beliau putuskan. Itulah nanti jadinya hadis. Jadi bukan hadis dalam pengertian kumpulan-kumpulan hadis. Nah, kalau begitu, maka prediksi kita menjadi tidak
tepat menduga bahwa al-hikmah di sini maknanya hadis, Alkitab di sini dalam maknanya Al-Qur'an. Ya, jadi di sini sekarang memahaminya Alkitab itu aja. Kitab dan kebijaksanaan gitu bisa apa Ya, gitu? kitab dan hikmah. Kitab dan hikmah gitu. Mohon maaf, kalau hikmahnya akhlak, Pak, bisa nggak ya, Pak? Kita harus baca tafsirnya ya untuk memahami lebih lanjut apa yang dimaksud dengan Alkitab dengan Al-Hikmah ini. Dalam kaitannya bahwa Alkitab ini dalam arti dasar kitab 3 huruf pokoknya apa ibu-ibu sekalian? Kaf, ta, sama Ya, ba. apa makna dasarnya? Menulis. Ya, jadi ini yang objek yang diajarkan kalau Alkitab ini adalah tentang ilmu ya. Kalau yu'alimu ini kita lari ke ilmu, anak ilmu yang bisa dituliskan. Ya, ilmu yang bisa dicatat. Sedangkan al-hikmah ini adalah ilmu yang tidak tercatat, tetapi ilmu yang bisa dipahami dari praktek dengan perilaku sehari-hari gitu. Nah, kalau pertanyaannya itu akhlak, ya bisa jadi bolak-balik seperti telur dengan ayam, mana yang duluan. Dalam arti apa? Bahwa bijaksana itu adalah akhlak, ataukah akhlak adalah kebijaksanaan. Jadi bisa masuk dalam itu, bisa. Ya, terima Tapi kasih, dalam Pak. pengertian, Alkitab ini kalau dalam bahasa lainnya adalah ini yang tersurat, ya, objeknya sesuatu yang tersurat, sedangkan al-hikmah ini sesuatu yang tersirat. Tersirat. Ya, kira-kira begitu. Bahasa lainnya adalah Alkitab ini adalah sesuatu yang eksplisit, seperti kita bisa baca gitu. Ayo kita baca, kita tunjuk. Sedangkan al-hikmah ini adalah sesuatu yang implisit. Ini adalah pemahaman yang ibu-ibu sekalian, kalau ditanya kira-kira ungkapannya susah diungkapkan dengan kata-kata. Kira-kira begitu. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Baik, gitu. Ya, baik itu dia ibu-ibu sekalian. Tetapi untuk pastinya seperti apa tentu tidak cukup hanya dengan pendekatan bahasa. Tetapi harus kita dalami lagi dari pendekatan tafsir dengan mempertimbangkan pendapat para ulama yang didasarkan pada hadis Nabi yang lain, penjelasan sahabat, tabiin dan para ulama-ulama yang lain. Gitu. Jadi saya tidak bisa mengajak lebih jauh ibu-ibu ke sana karena kita memang masih dengan prinsip terbatas, pemahaman terbatas berdasarkan apa yang bisa kita pahami, kita dekati dengan modal kebahasaan yang kita miliki. Baik, ibu-ibu sekalian, alhamdulillah menarik sekali diskusi kita. Ada beberapa ayat lain lagi nanti kita dalami. Insya Allah satu sesi lagi pelajaran 17 akan tuntas kita bahas. Sehingga pada pertemuan kita setelah itu kita bisa melangkah ke pelajaran 18. Ya. Ibu-ibu sekalian demikian untuk kajian kita pada hari ini. Mari kita syukuri kebersamaan ini mudah-mudahan terus berlanjut menjadi kebersamaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan manfaat dunia akhirat yang penuh syarat yang syarat dengan keberkahannya. Terima kasih untuk partisipasi aktifnya dan mohon maaf untuk segala kekurangan dan kekhilafan serta hal-hal yang tidak berkenan. Mari kita syukuri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Pak Guru. Terima kasih Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.